Oke, kali ini kita akan membahas tentang gerbang logika, ya. Jadi pembahasan tentang gerbang logika akan dibagi menjadi dua bagian. Pada bagian yang pertama ini akan dibahas untuk jenis gerbang logika AND, OR, dan NOT, ya. Kemudian sebelum pembahasan AND, OR, dan NOT, kita akan membahas tentang logic level dan gelombang digital. Kemudian setelah kita membahas gerbang AND, OR, dan NOT, kita akan membahas tentang kombinasi gerbang logika dasar. Jadi kombinasinya terdiri dari ketiga gerbang tersebut. Kemudian yang terakhir adalah pembahasan tentang IC gerbang logika. IC gerbang logika ini menyangkut jenis seri IC apa saja yang memuat gerbang AND, OR, dan NOT. Satu lagi bahwa akan juga dibahas aplikasi dari masing-masing gerbang logika tersebut, ya. Kita mulai dengan logic level dulu, ya. Jadi berbicara tentang gerbang logika, maka kita harus tahu masukannya itu adalah high dan low, karena semua gerbang logika mempunyai masukannya itu adalah high dan low. Nah, jika positif logic, ya, jika positif logic maka high-nya adalah sama dengan 1 dan low-nya adalah sama dengan 0. Sebaliknya untuk negatif logic, high-nya adalah sama dengan 0 dan low-nya adalah sama dengan 1. Jadi terbalik dengan positif logic. Kemudian dikatakan high yang merepresentasikan nilai 1 untuk positif logic, ya, atau untuk low yang merepresentasikan nilainya adalah low, itu adalah seperti apa? Jadi ternyata masukannya adalah high atau low, 0 atau 1 merupakan masukan berupa tegangan. Nah, pertanyaannya adalah berapa besar tegangan yang diberikan sehingga dikategorikan bahwa masukan tersebut adalah masukan yang high atau masukannya adalah low. Jadi ini merupakan atau yang disebut sebagai logic level. Nah, teman-teman bisa lihat dari gambar yang ada di sini, ya. Ada daerah yang berwarna biru, yaitu daerah yang dikatakan sebagai daerah yang high. Kemudian ada daerah yang low. Jadi pada daerah yang high dikasih range, ada VH min, tegangan high minimum, dan tegangan high yang maksimum. Kemudian ada tegangan low yang maksimum dan juga ada tegangan low yang minimum. Kemudian di antara daerah high dan low, ada daerah yang dikatakan unacceptable, ya, daerah yang tidak diterima, tegangan yang diberikan itu tidak tergolong atau masuk pada daerah yang high atau daerah yang low, ya. Itu berkisar antara VL max dan VH min. Jadi seperti itu, ya. Nah, kita lihat contohnya seperti ini. Jadi ini merupakan datasheet dari gerbang OR, yaitu serinya IC-nya itu adalah 74LS32. Nah, pada seri 74LS32 di dalamnya tuh terdapat gerbang OR. Jadi ada 4 gerbang OR dalam satu IC. Kemudian ada spesifikasi dari IC tersebut, ya. Jadi ditunjukkan di situ pada tanda warna merah ada VIH dan VIL. VIH itu adalah high level input voltage. Jadi tegangan minimum untuk masukannya adalah high, itu adalah sama dengan 2 volt minimum. Jadi kalau Anda berikan masukannya 2 volt minimum atau 2,5, maka tegangannya sudah dikategorikan sebagai inputnya adalah input high atau dalam kondisi 1. Sedangkan untuk yang low itu tegangan masukannya itu adalah kita beri tegangan sebesar 0,8 volt, ya. Sehingga diupayakan pada saat kita merancang sebuah gerbang logika, kemudian kita memberikan masukan, jangan sampai memberikan masukannya di antara di atas 0,8 sampai dengan di bawah 2 volt. Maka akan tergolong seperti yang tadi dikatakan masuk ke dalam daerah unacceptable, ya, atau daerah yang tidak
terkategorikan masuk ke daerah high atau daerah low. Kemudian kita masuk pada gelombang digital ya. Jadi pada gelombang digital ada yang namanya pulsa positif dan pulsa negatif. Jadi gelombang digital itu dalam bentuk gelombang kotak dalam kondisi low atau kondisi high. Nah, di sini untuk pulsa positif ya, sisi kirinya itu adalah rising, itu bergerak dari low naik ke high ya. Kemudian sisi kanan itu adalah falling, itu kondisinya akan turun dari kondisi high ke low. Sedangkan pulsa negatifnya terbalik ya. Untuk sisi kirinya itu adalah falling, kemudian sisi kanannya itu adalah rising. Kemudian gabungan ada beberapa pulsa yang dihasilkan itu membentuk gelombang kotak yang terbentuk bisa gelombang kotak yang periodik ya, atau bisa membentuk gelombang yang non periodik. Jadi seperti ini ya bentuk gelombang digital. Oke, kita akan masuk ke gerbang logika yang pertama adalah gerbang logika AND. Teman-teman bisa lihat bentuk simbol daripada gerbang logika AND seperti ini. Ada dua yang telah ditetapkan, tetapi pada umumnya kita pakai yang sisi kiri di sini ya. Dari gerbang logika AND di situ teman-teman bisa lihat ada masukan yaitu A dan B, kemudian keluarannya itu adalah Y. Jadi masukannya ada dua, A dan B, keluarannya satu yaitu Y. Nah, pada gerbang logika AND itu masukannya bisa lebih daripada dua. Jadi bisa 3 atau bisa 4. Kemudian untuk AB ya, itu merupakan variabel dan Y juga merupakan variabel. Jadi terkadang pada buku yang Anda baca terkait dengan buku elektronika digital, bisa saja Anda melihat untuk variabel masukan maupun keluaran daripada gerbang itu terkadang variabelnya berbeda. Jadi terkadang ada yang X untuk outputnya, terkadang inputnya bukan A dan B ya, bisa saja dalam bentuk variabel yang lain. Kemudian untuk kondisi AB maupun Y hanya dalam dua kondisi, yaitu kondisinya adalah kondisi high atau kondisinya adalah kondisi low. Gitu ya. Nah, sedangkan untuk penulisannya, untuk keluaran dari gerbang logika AND, Y sama dengan A, di sini ada tanda dot atau semacam titik, B ya, tetapi dibaca itu adalah ANB ya. Dibaca ANB atau Y sama dengan AB ya. Jadi boleh dituliskan seperti ini juga bahwa Y sama dengan AB ya. Nah, untuk operasi gerbang AND kita lihat ya. Jadi teman-teman tolong perhatikan di sini. Jadi sisi kanan di sini ada tabel kebenaran ya, disebut sebagai tabel kebenaran. Nah, pada tabel kebenaran di sini ada input ya, yaitu input A dan B. Kemudian ada keluaran yaitu adalah Y. Apa saja yang akan diisi pada tabel kebenaran? Teman-teman perhatikan. Karena masukannya ada dua ya, maka ada 4 kombinasi. Jadi masukannya hanya ada 2 kemungkinan, high atau low untuk masing-masing variabel tadi. Jadi karena masukannya ada 2, maka terdapat 4 kombinasi masukan ya. Jadi biasa saya tulis begini ya. Untuk A saya tulis dulu karena 4 masukan, maka nolnya ada 2, satunya ada 2. Kemudian B-nya itu nolnya 1, satunya 1, dan nolnya 1, satunya 1 ya. Sehingga terlihat bahwa kombinasinya teratur dari 00 sampai dengan 11. Jadi saya ulangi sekali lagi, biasa saya tulisnya seperti ini. Kalau ada 4 masukan, maka saya bagi untuk A nolnya 2, satunya 2, kemudian untuk B nolnya 1, satunya 1, dan nolnya 1, satunya 1 ya. Nah, sekarang kita lihat untuk operasi gerbang AND, kemudian kita isi pada tabel kebenarannya. Nah, untuk yang pertama ini masukannya adalah low ya. Jadi masukannya adalah 00 atau low, maka keluarannya itu adalah low ya. Sehingga saya tuliskan itu Y-nya adalah sama dengan 0. Sini ya.
Kemudian untuk yang kedua, masukannya itu adalah 0, 1 atau low high ya. Jadi karena masukannya 0, 1, maka keluaran dari gerbang N itu adalah low. Kemudian yang berikut adalah masukannya adalah high low. Jadi A-nya 1, B-nya adalah 0. Tetapi keluarannya juga sama, adalah 0. Lalu yang terakhir ya, jika inputnya adalah high ya, maka keluaran dari gerbang N itu adalah high atau 1 ya. Jadi dari sini kita sudah memperoleh tabel kebenaran daripada gerbang logika N dengan 2 masukan. Maka dapat kita katakan bahwa ya teman-teman bisa lihat apabila salah satu inputnya adalah 0, maka output gerbang N itu adalah 0. Terkecuali untuk masukan A dan B itu semuanya bernilai 1, maka keluaran Y-nya itu adalah sama dengan 1. Bisa ya? Jadi saat ada salah satu input saja bernilai 0, maka outputnya itu adalah 0 ya. Terkecuali untuk masukannya seluruhnya itu nilainya adalah 1, maka keluarannya adalah 1. Kemudian kita lihat untuk bentuk gelombang masukan yang berubah-ubah. Kemudian bagaimana untuk output gelombang N-nya ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada masukan dari masing-masing inputnya. Jadi gelombang A dan gelombang B merupakan bentuk gelombang kotak tetapi berbeda yang ditunjukkan berwarna biru. Kemudian outputnya itu adalah gelombang yang berwarna ungu di sini. Nah, teman-teman bisa lihat saat nilainya 0, dia membentuk pulsanya rendah. Untuk nilainya 1 membentuk pulsa yang tinggi ya. Jadi jika A-nya 0, B-nya 0, maka keluarannya juga menghasilkan pulsa yang rendah ya. Sini ya, warna ungu. Jadi kalau misalkan untuk A-nya pulsanya tinggi atau high, B-nya juga pulsanya tinggi, maka menghasilkan output dengan pulsa yang tinggi. Jadi berdasarkan operasi gerbang N atau berdasarkan tabel kebenaran tadi ya. Jadi gelombang yang dihasilkan ini merupakan hasil dari operasi gerbang N. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini ada persamaan, yaitu N sama dengan N besar sama dengan 2 dipangkatkan dengan N kecil, di mana N kecil itu merupakan jumlah masukan, N besar itu merupakan jumlah kombinasi. Jadi ini merupakan persamaan untuk mengetahui jumlah kombinasi masukan. Seperti yang tadi saya katakan bahwa apabila masukannya adalah 2, maka jumlah kombinasinya itu adalah 2 dipangkatkan 2, hasilnya adalah 4. Hasilnya seperti ini ya. Sedangkan kalau misalkan masukannya adalah 3 ya, itu berarti ada 8 kombinasi. Sedangkan jika masukannya adalah 4 ya, maka ada 16 kombinasi. Jadi kita lihat untuk masukan 3 kurang lebih seperti ini. Saya urutkan karena ada 8 kombinasi, saya bagi 2. Untuk A-nya itu adalah 0-nya ada 4, maka satunya juga ada 4. Kemudian yang B dibagi 2 lagi, maka 0-nya ada 2, satunya ada 2. Dan yang C dibagi 2 lagi, maka 0-nya tinggal 1, satunya 1. Dan dituliskan terus ke bawah, maka kita akan memperoleh susunan yang teratur dimulai dari 000 sampai dengan 111. Gitu ya. Nah, untuk keluarannya teman-teman bisa lihat di sini, keluarannya seluruhnya 0 terkecuali untuk inputnya itu adalah A-nya 1, B-nya 1, C-nya 1. Jadi seperti yang telah saya katakan tadi, apabila salah satu inputnya bernilai 0, maka keluarannya adalah 0. Jadi pada gerbang N ya, terkecuali pada input A, B, dan C semuanya bernilai 1, maka keluarannya adalah 1. Jika 3 input ya, teman-teman bisa lihat di bawah, maka dapat dituliskan Y-nya adalah sama dengan A, B, C.
Jadi Y sama dengan ABC ini merupakan representasi dari ekspresi boolean. Nah, berbicara untuk ekspresi boolean, nanti kita bicara pada video selanjutnya yang khusus membahas tentang aljabar bool. Lalu yang berikut itu adalah ini ada aplikasi daripada gerbang N. Nah, penggunaan gerbang N ini misalnya pada seatbelt alarm pada mobil. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Di sini ada gerbang N dengan 3 masukan yaitu A, B, dan C. Ya, A, B, dan C. Kemudian input A itu adalah sebagai kunci mobil ya. Input B itu adalah merupakan untuk mengetahui seatbeltnya sudah terpasang atau belum. Kemudian input C-nya itu adalah output daripada timer, dalam hal ini timernya dari multivibrator monostabil ya. Jadi multivibrator monostabil ini keluarannya adalah low, tetapi pada saat dia mendapat pemicu dalam bentuk high, maka output multivibrator akan menghasilkan kondisi high, tapi akan diatur mempertahankan kondisi high hanya dalam waktu 30 detik. Setelah 30 detik secara otomatis maka outputnya kembali lagi 0 ya. Kemudian ada transistor sebagai saklar yang terhubung dengan relay untuk menggerakkan buzzer sehingga buzzernya dapat dikontrol dalam kondisi bunyi atau aktif atau dalam kondisi diam atau tidak aktif. Nah, ada 3 kondisi di sini. Yang pertama adalah saat kunci dalam kondisi off, alarmnya off. Yang kedua adalah saat kunci dalam kondisi on, tetapi seatbeltnya belum terpasang, maka alarmnya bunyi. Dan yang ketiga saat kuncinya on, seatbeltnya sudah terpasang, maka alarmnya tidak berbunyi. Nah, kita lihat kondisi yang pertama ya. Kondisi yang pertama itu adalah kuncinya dalam keadaan off, maka tentu saja alarmnya tidak bunyi, sehingga di sini A-nya itu adalah 0 ya. Teman-teman bisa lihat kotak di sini bahwa high itu adalah on, low itu adalah off, sehingga jika kuncinya belum on maka A ini adalah sama dengan 0 atau dalam kondisi low. Kemudian seatbeltnya juga pasti belum terpasang ya, jadi seatbeltnya juga dalam kondisi high. Kalau seatbeltnya terpasang adalah dalam kondisi low. Karena A-nya low ya, maka multivibrator tidak mendapat pemicu ya. Dikatakan multivibrator mendapat pemicu saat A-nya adalah sama dengan 1. Karena tidak mendapatkan pemicu, maka output multivibrator monostabil itu adalah 0 ya. Nah, karena input A-nya 0 ya, maka output daripada gerbang N itu adalah 0. Sehingga relaynya itu tidak menggerakkan buzzer, buzzernya tidak bunyi ya. Saklarnya tidak aktif, transistor sebagai saklarnya tidak aktif. Lalu untuk kondisi yang kedua ya, kondisi yang kedua sekarang kuncinya on. Kalau kuncinya on itu berarti A-nya dalam kondisi high atau 1 ya. Kemudian seatbeltnya belum terpasang. Nah, karena seatbeltnya belum terpasang maka B-nya dalam kondisi tetap 1 ya. Karena A-nya 1 maka multivibrator mendapat pemicu ya, mendapat pemicu ya. Karena kondisinya yang mula-mula tadi adalah 0 mendapat pemicu menjadi 1, maka output multivibrator adalah 1. Nah, 1 ini dipertahankan hingga 30 detik ya. Teman-teman bisa lihat input ABC sudah 1, maka output gerbang N itu adalah 1. Sehingga transistor sebagai saklar akan menggerakkan relay untuk menyalakan buzzer atau mengaktifkan buzzer. Jadi buzzernya bunyi ya. Kemudian yang berikut adalah kondisi yang ketiga. Kondisi yang ketiga itu adalah kuncinya on, seatbeltnya sudah terpasang. Jadi kuncinya sudah on, A-nya 1. Seatbeltnya juga sudah terpasang, berarti B-nya itu adalah 0 atau low ya. Karena A-nya 1 maka multivibrator mendapat pemicu ya. Kemudian keluaran daripada multivibrator juga akan kondisinya high
yang dipertahankan selama 30 detik, tetapi output dari gerbang N itu adalah 0, ya kan? Karena apa? Ya, karena input B seatbeltnya dalam kondisi low, karena seatbeltnya sudah terpasang, ya. Sehingga teman-teman bisa lihat di sini relaynya tidak menggerakkan buzzer untuk bunyi, atau switch transistor sebagai saklarnya tidak menggerakkan relay untuk mengaktifkan buzzer. Jadi itu adalah aplikasi penggunaan dari gerbang logika N, ya, yang diaplikasikan sebagai seatbelt alarm. Kemudian kita melihat tentang gerbang OR, ya. Gerbang OR memiliki simbol seperti ini, teman-teman bisa lihat, ya. Di sini simbol standarnya seperti ini, ya, yang telah ditetapkan. Tapi pada umumnya kita biasa pakai, ya, yang ini, ya, simbol yang ini, ya. Kemudian di situ ada input A, B, dan Y tetap dalam kondisi dua kemungkinan seperti yang telah saya jelaskan pada bagian gerbang N, yaitu dalam kondisi high atau dalam kondisi low. Gerbang OR juga bisa lebih daripada 2 masukan, bisa 3 atau bisa 4, ya. Kemudian untuk penulisan gerbang N sendiri, yaitu Y sama dengan A OR B. Jadi bukan dibaca A tambah B, tapi dibaca Y sama dengan A OR B. Nah, sekarang kita lihat untuk operasi gerbang OR, ya. Kita lihat operasi gerbang OR. Teman-teman bisa lihat di sini ada tabel kebenaran. Jadi operasinya sama seperti gerbang N yang tadi. Inputnya juga kombinasinya sama, bawah dimulai dari 00, 01, 10, dan 11. Sekarang kita lihat untuk output Y-nya seperti apa untuk masing-masing operasi kombinasi inputnya. Untuk masing-masing kombinasi inputnya. Jadi yang pertama itu adalah jika inputnya adalah low atau 00, maka outputnya itu adalah low, ya. Kemudian yang berikut itu adalah jika inputnya adalah low high, ya, maka outputnya adalah high atau 1. Lalu yang berikut jika inputnya adalah high low, maka outputnya adalah high. Lalu yang terakhir jika inputnya adalah high, ya, atau 11, maka outputnya itu adalah sama dengan 1. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa apabila salah satu input daripada gerbang OR bernilai 1, ya, maka keluaran gerbang tersebut itu adalah 1. Ya. Terkecuali jika kedua input baik A maupun B bernilai 0, maka Y-nya itu atau outputnya adalah sama dengan 0. Itu, ya. Jadi agak berbeda dengan yang N yang tadi, ya. Kemudian kita lihat untuk bentuk gelombang masukan yang selalu berubah. Jadi pada prinsipnya adalah output gelombang yang dihasilkan berdasarkan operasi OR sesuai dengan tabel kebenaran tadi. Jadi inputnya dalam bentuk gelombang kotak A dan B dengan bentuk gelombang masing-masing masukannya berbeda. Jadi output gelombangnya ini yang berwarna ungu. Jadi misalnya saya punya input A-nya 0, B-nya 0, pulsanya rendah keduanya, maka Y-nya juga menghasilkan output dengan pulsa yang rendah atau sama dengan 0. Kemudian misalnya A-nya pulsanya rendah, B-nya pulsanya tinggi, ya, atau 01, maka Y-nya itu adalah menghasilkan output dengan pulsa yang tinggi. Dan seterusnya, ya. Saya kira teman-teman bisa lihat di sini, ya. Kemudian di sini ada persamaan N besar sama dengan 2 pangkat N. Sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan, ini merupakan penentuan jumlah kombinasi, ya. Jadi kalau jadi kalau misalkan masukannya adalah 2, maka ada 4 kombinasi. Jika masukannya adalah 3, ada 8 kombinasi. Juga sama, dimulai dari 000 sampai dengan 111. Teman-teman bisa lihat untuk outputnya adalah 1,
karena salah satu inputnya adalah 1. Terkecuali untuk outputnya adalah sama dengan 0, yaitu karena ketiga inputnya itu adalah sama dengan 0. Jadi A-nya 0, B-nya 0, C-nya adalah sama dengan 0. Jadi kalau misalnya 3 input A, B, dan C, maka dapat dituliskan keluarannya sama dengan A or B or C. Seperti ini ya. Nah, kita lihat untuk aplikasi gerbang OR pada alarm jendela. Jadi ada 3 jendela, masing-masing diletakkan sensor untuk mendeteksi jika jendelanya terbuka, maka kondisinya adalah high, output sensornya adalah high ya. Jika jendelanya tertutup, maka output sensornya itu adalah low. Jadi teman-teman bisa lihat jika salah satu jendelanya terbuka ya, sedangkan 2 jendela yang lainnya tertutup, maka output daripada gerbang OR itu adalah dalam kondisi high sehingga relaynya akan aktif dan bunyi ya. Terkecuali apabila ketiga-tiganya dalam kondisi low atau tertutup, maka outputnya itu adalah low. Jadi salah satu jendelanya terbuka saja, maka buzzernya akan bunyi ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk aplikasi penggunaan gerbang OR pada alarm jika jendelanya terbuka atau jendelanya tertutup ya. Lalu yang gerbang yang dasar ketiga ini adalah gerbang NOT ya. Masukannya 1, keluarannya juga 1, simbolnya seperti ini. Tapi biasanya kita pakai yang ini ya, yang sisi kiri ini ya. Nah, untuk gerbang NOT juga sama, simbolnya inputnya jika adalah A itu hanya dalam 2 kondisi, 0 atau 1, high atau low. Kemudian dituliskan seperti ini ya, Y sama dengan A, ada tanda bar di atas, atau A ada tanda petik di atas. Jadi kalau bar di atas dibaca A bar, kalau ada tanda petik di atas dibaca not A. Jadi terserah boleh pakai yang mana, mau pakai not A atau A bar juga boleh pembacaannya. Jadi jika inputnya adalah high, jadi A-nya adalah high, maka not A itu adalah 0 atau low. Jika input A-nya adalah low, maka not A-nya adalah high, gitu ya, atau 1. Jadi kurang lebih penjelasan saya terkait dengan ketiga gerbang tersebut. Kemudian untuk penggunaan aplikasi gerbang NOT biasanya dipakai untuk komplement bilangan ya, komplement deretan bilangan biner maksudnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian kita lihat untuk bagaimana kombinasi gerbang logika dasar. Jadi pada layar teman-teman bisa lihat di sini saya sedang menggabungkan antara gerbang AND dan gerbang OR yang memiliki 2 masukan, yaitu A dan B. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana operasi dari kombinasi kedua gerbang tersebut dan bagaimana output daripada kombinasi gerbang tersebut yang nanti kita tuliskan dalam bentuk tabel kebenaran. Jadi karena ada 2 input ya, maka ada 4 kombinasi. Inputnya adalah AB dengan kombinasinya seperti yang sudah saya jelaskan tadi pada gerbang AND maupun gerbang OR ya. Jadi teman-teman perhatikan ya. Kita mulai dari yang pertama di sini. Pertama untuk masukannya A-nya 0, B-nya 0, maka output gerbang AND di situ adalah 0. B-nya tetap 0 untuk input gerbang OR, sehingga keluarannya itu adalah 0. Maka saya tuliskan pada tabel kebenaran di sini adalah 0. Kemudian yang kedua, ya, A-nya 0, B-nya 1, ya, maka output daripada gerbang AND adalah 0. Kemudian di sini tetap 1 karena B-nya adalah 1. Lalu Y-nya adalah 1 ya, karena operasi OR ya. Maka saya tuliskan 1. Selanjutnya adalah jika A-nya 1 ya, B-nya 0,
maka keluaran gerbang N tetap 0. Teman-teman lihat di sini karena B-nya 0, maka di sini juga 0. Y-nya adalah 0. Saya tuliskan 0. Terakhir untuk A-nya 1, B-nya 1, maka output gerbang N-nya 1. Selanjutnya karena B-nya 1, maka output gerbang OR itu adalah 1. Sehingga saya tuliskan di sini adalah 1. Selanjutnya untuk kombinasi 3 gerbang logika dasar tersebut, misalnya seperti ini ya, ada gerbang AND, ada gerbang OR dan NOT yang memiliki 3 masukan yaitu A, B, dan C. Sekarang kita juga lihat bagaimana output daripada kombinasi ketiga gerbang tersebut ya. Jadi kita lihat yang pertama ini, jika masukannya adalah untuk A0, B0, C0, maka output gerbang N di sini ya adalah sama dengan 0. Kemudian untuk C 0 diinverskan jadi 1 ya. Sehingga apa? Y-nya adalah sama dengan 1. Saya tuliskan 1. Selanjutnya untuk A-nya 0, B-nya 0, C-nya 1 ya. Maka gerbang N outputnya tetap 0 ya. Sedangkan C inputnya 1 dinotkan jadi 0. Sehingga Y-nya adalah sama dengan 0. Saya tuliskan adalah 0. Kemudian yang berikut, jika A-nya 0, B-nya 1, C-nya 0 ya, maka output gerbang N tetap 0. Sedangkan input C yang 0 dinotkan jadi 1 ya. Sehingga outputnya itu adalah sama dengan 1. Saya tuliskan nilainya adalah 1. Lalu yang berikut adalah untuk inputnya adalah A-nya 0, B1, C-nya 1. Output gerbang N juga tetap 0 ya. C-nya jadi 0 karena dinotkan. Maka Y-nya sama dengan 0, kita tuliskan 0. Dan untuk masukannya yang berikut adalah A-nya 1, B-nya 0, C-nya 0. Maka output gerbang N-nya tetap 0, sedangkan C-nya dinotkan jadi 1 ya. Sehingga Y-nya adalah sama dengan 1, saya tuliskan 1. Lalu yang berikut adalah A-nya 1, B-nya 0, C-nya 1. Maka output gerbang N itu adalah 0, sedangkan C-nya dinotkan jadi 0 ya. Maka outputnya itu adalah sama dengan 0. Jadi dituliskan di sini adalah 0. Nah, yang sisa di sini setelah dicari, teman-teman bisa juga mencarinya ya, menganalisisnya. Maka hasilnya adalah sama dengan 1, 1 untuk inputnya A1, B1, C-nya 0 atau A1, B1, C-nya 1. Maka output Y-nya adalah sama dengan 1. Oke, sekarang yang berikut ini adalah IC gerbang logika dasar ya. Jadi ada IC untuk inverter yaitu NOT tadi, kemudian IC gerbang N dan IC gerbang OR ya. Jadi untuk inverter itu memiliki satu input, kemudian dalam satu IC terdapat 6 gerbang NOT ya, ada 6 gerbang NOT. Kemudian untuk kode IC-nya itu adalah 7404 ya. Untuk keluarga TTL ya, itu dituliskan 74LS04. Kemudian untuk keluarga CMOS itu adalah 74HC04 ya. Untuk gerbang N 2 masukan. Kemudian terdapat 4 buah gerbang logika di dalam satu IC. Itu kodenya itu adalah 7408. Untuk keluarga TTL-nya itu adalah 74LS08. Sedangkan CMOS-nya itu adalah 7408. Sedangkan untuk OR itu adalah
memiliki masukan adalah dua masukan ya. Kemudian terdapat 4 buah gerbang dalam satu IC, maka kodenya itu atau serinya itu adalah 7432. Jadi untuk keluarga TTL-nya itu adalah 74LS32, sedangkan untuk CMOS-nya itu adalah 74HC32 ya. Nah, jadi yang lain ini untuk 3 input, sedangkan ini 3 input terdapat 3 gerbang logika dalam satu IC, yaitu 7411. Kemudian kalau OR itu adalah jika 3 input juga terdapat 3 gerbang logika dalam satu IC ya. Untuk kode TTL-nya tidak ada, tetapi untuk seri pada keluarga CMOS-nya disediakan, yaitu 74HC4075 ya. Jadi saya kira seperti itu. Nah, ini adalah bentuk IC-nya yang di dalamnya terdapat gerbang logika AND, OR, dan NOT. Jadi untuk 7408 seperti ini. 7408, jadi pada masing-masing gerbang terdapat 2 input, lalu di dalam satu IC-nya terdapat 4 buah gerbang. Jadi teman-teman bisa lihat untuk gerbang 7432 juga terdapat 4 buah gerbang OR. Sedangkan 7404 terdapat 6 buah gerbang NOT ya. Jadi di sini pada IC tersebut terdapat 14 pin ya. Pin 7 itu adalah ground dan pin 14 itu adalah VCC, baik untuk 7408 maupun 7432, juga untuk 7404 ya. Nah, teman-teman bisa lihat untuk 7408 sama 7432 untuk gerbang OR dan AND memiliki konfigurasi posisi kaki input pada masing-masing gerbang dan output pada masing-masing gerbang itu peletakannya sama. Inputnya itu adalah pin 12, 45. Jadi sama ya untuk 7432, 12, 45. Kemudian outputnya itu adalah 3 dan 6. Sama ya untuk OR di sini 3 dan 6. Begitu pula untuk 13, 12, 10, 9 itu merupakan pin masukan ya. Sedangkan outputnya itu adalah 11 dan 8. Sama ya untuk 7408 dan 7432. Kemudian selanjutnya jika kita ingin mencari datasheet daripada seri IC tersebut, biasanya saya kunjungi yaitu www.datasheetkatalog.com ya. Nah, jadi misalnya seperti ini, teman-teman bisa lihat ini adalah alamat linknya adalah datasheetkatalog.com. Jadi kalau diketik masuk ke situsnya akan muncul seperti ini ya. Nah, selanjutnya adalah teman-teman akan mengetik nomor seri daripada atau kode daripada IC yang ingin teman-teman cari. Misalnya adalah 74LS08. Teman-teman ketik pada kotak search. Kemudian teman-teman klik tombol search di situ. Maka yang terbuka adalah tampilannya adalah seperti ini, banyak sekali. Jadi di sini muncul DM, ada DM74LS08. Ini adalah pabrikan yang menghasilkan atau yang memproduksi IC tersebut. Contoh di sini misalnya saya ambil yang keempat, DM74LS08. Itu merupakan pabrikan dari National Semiconductor ya. DM ini merupakan awalan yang mengkodekan nama pabrikan yang memproduksi ya. Jadi DM biasanya Fairchild Semiconductor atau National Semiconductor. Ada juga yang namanya SN, yaitu Texas Instrument. Jadi kalau misalnya saya klik pada tombol di sini DM74LS08, maka tampilan yang muncul itu adalah seperti ini. Ini ya. Jadi bisa dipilih mau download yang mana datasheetnya. Ini adalah ukurannya. Jadi teman-teman langsung klik, bisa ambil yang dari sini, download yang ini, atau juga ambil untuk yang di sini, yang di bawah. Baik, demikian pembahasan tentang gerbang logika pada bagian pertama.
Semoga pembahasan tentang operasi gerbang logika, logic level, kemudian kombinasi gerbang logika untuk menemukan tabel kebenaran itu dapat bermanfaat buat teman-teman yang sedang mempelajari tentang gerbang logika dasar.